Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm wa aftah alaina min ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat kesempatan lagi untuk bisa menghadiri majelis setiap pekan hari Sabtu, majelis eh, baca qiraah kitab Syarah Mukhtasar Jiddan yang dikarang oleh Syekh Zaini Ad-Dahlan. Kita sudah sampai pada pembahasan fiil-fiil yang ataupun mubtada dan khobar atau amil nawasikh yang masuk ke dalam mubtada wal khobar. Nah, ini merupakan pertemuan yang selanjutnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, pertama saya pengen memberitahukan beberapa beberapa hal, yaitu terkait tentang al yang waktu itu saya sempat janjikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa namanya huruf-huruf masdariyah. Tapi tunggu sebentar. Oke, pertama saya pengen beritahukan bahwasannya al itu al itu bisa masuk ke dalam isim, yang mana isim tersebut menjadi isim nakirah. Betul ya, begitu ya. Tapi dalam perjalanannya para ulama setelah meneliti al itu punya berbagai macam faidah. Dan diperhatikan faidahnya, ini faidah sangat penting karena ini nanti akan bermanfaat untuk ke pembacaan kitab berikut-berikutnya. Ataupun nanti ketika para hadirin sekalian itu mendapati ataupun mendetilkan mengenai tentang al ini. Oke, pertama kita punya kolam, kita punya kolamun. Oke, kolam artinya apa Mas Farul? Kolam, ya, Mas Farul, kolam artinya apa? Kolam, bukan kolam ikan. Kolamun artinya apa kira-kira dia? Oke, panana, panana. Kolam, apa yang ada tergambar dalam benak Pak Nana? Sebuah pena, Sebuah pena. Oke. isim pena. Mm-mm. Nah, Oke, taib. Berarti di situ kita punya dua hal ya. Punya makna, yang kedua punya zatnya, ya kan? Kolam kalau kita sebutkan, kolam yang ada dalam benak kita pasti alat tulis. Betul begitu? Betul ya? Berarti kita tulis di sini adalah alatul kitabah. Alat untuk menulis. Mm-mm. Yang kedua, kita terbayang banyak pena pasti kan? Ada pena yang dekat Panana, ada pena yang dekat saya, ada pena yang dimiliki Pak Rudi, ada yang pena yang dimiliki Mas Fahrul, dan pena banyak. Intinya di sini punya banyak pena. Pena juga itu ada spidol, ada apa. Yang penting semuanya adalah kolam, artinya alat tulis. Betul, begitu ya? Oke, ketika kolamun ini kemasukan al, kolam ini kemasukan al,
maka dia punya 4 makna. Ini misalnya kita anggap 1, 2, 3, 4 ya. Maka kata kolamun ketika ketambahan al, anggaplah di sini ada al ya, maka dia di sini punya 4 makna. Makna pertama, ketika seorang Pak Nana itu menyebut al, maka ataupun ketika saya menyebutkan ke Pak Nana al kolam, maka Pak Nana akan langsung berpikir, wah kolam kan banyak Ustadz. Semua yang ada dalam benak Pak Nana ataupun Mas Fahrul yang di situ merupakan alat tulis, maka itu juga banyak. Seperti itu. Oke, pertanyaannya, yang dimaksud Ustadz Fikri ini yang mana? Oke, al-kolam, ketika saya tanya, apa itu kolam? Ma huwal kolam? Ketika saya tanya, ma huwal kolam? Maka saya tanya itu kepada orang tersebut. Nah, saya menggunakan kata al pada kata ma huwal kolam, itu sejatinya saya ingin menanyakan apa itu makna dari al-kolam. Ketika ketika saya gunakan al dalam kalimat ma huwal kolam, artinya saya menanyakan soal perihal apa makna dari al-kolam tersebut. Yaitu apa? Al alatul kitabah atau alat tulis. Nah, dalam hal ini penggunaan al pada kata al-kolam yang saya sebutkan itu disebut sebagai namanya al-jinsiyah. Al-jinsiyah. Jinsiyah. Atau sering nyebutnya adalah al-hakikoh. Karena saya ingin menyebutkan, saya ingin bertanya soal apa hakikat dari pena tersebut. Tapi sampai sini ya. Ini namanya al yang pertama, al-hakikoh, lil hakikoh atau lil jinsiyah. Yaitu ketika tanya ma huwal kolam. Oke, yang kedua. Ketika saya sebut khud apa namanya? Ketika saya sebut misalnya, ambilkan saya pena. Nah, gitu ya. Ambilkan saya pena. Maka yang ada dalam bentuk apa ketika saya sebutkan pena misalnya, ketika saya sebutkan pena dan Pak Nana ataupun Mas Fahrul itu punya banyak makna, punya banyak gambar tentang pena, yaitu artinya itu semua pena itu bisa masuk ke dalam semua yang berbentuk pena itu bisa masuk ke dalam makna al-qalam atau lafaz al-qalam ini disebut sebagai namanya istighraqiyah. Artinya ketika disebut al-qalam, maka seluruh hal yang bisa ataupun yang berbentuk kolam itu masuk ke dalam makna al-qalam ini. Berarti papan apa namanya pena yang ada di tempat saya, pena yang ada di tempat mana, pena yang ada di seluruh dunia ini masuk ke dalam makna al-qalam tersebut. Ini disebut sebagai namanya al-istighraqiyah. Artinya ketika disebut al-qalam itu mencakup seluruh hal yang seluruh benda yang bermakna kolam atau yang ya seluruh benda yang bermakna al-qalam atau yang berlafaz al-qalam. Ini disebut sebagai namanya istighraqiyah. Nah, berikutnya ketika saya katakan bahwasannya saya hanya ingin satu pena saja seperti itu. Khudil kolam, ambillah pena itu. Maka saya ingin katakan bahwasannya saya dari semua pena ini, saya itu cuma pengen ngambil satu pena saja. Gitu. Saya cuma pengen ngambil satu pena aja. Berarti misalkan yang nomor 3 ini. Nah, dari banyak pena, dan saya cuma ngambil satu pena saja, atau saya diminta untuk ngambil satu pena saja, ini disebut sebagai namanya al-ahdi khariji. Jadi dari sekian banyak pena, oke, saya cuma diminta atau cuma ada satu pena saja. Yang dari yang ada dalam benak saya, cuma ada satu pena saja. Nah, ini disebut sebagai namanya ahdi khariji. Jadi lam atau al-ahdi khariji. Dari sekian banyak pena, tapi yang dituju hanya satu pena saja. Itu disebut sebagai namanya ahdun khariji. Oke. Yang keempat,
Al juga itu bisa bermakna adi zihni. Artinya apa artinya? Artinya ketika saya menyebut kata kolam, yang mana seluruh benda ini bisa masuk ke dalam makna dari kata jinsiah ini atau dari makna kata alatul kitabah, tapi yang saya maksud adalah sesuatu yang tidak spesifik atau goiru muayyanin, tidak spesifik, maka itu disebut sebagai namanya adu zihni. Seperti apa? Misalnya, udkhulu suq, masuklah ke dalam sebuah pasar. Nah, di dalam negara tersebut ada banyak pasar. Jadi terserah, kamu masuk pasar, terserah mana aja pasarnya. Yang pasti, apa namanya, yang kamu masuki adalah sebuah pasar. Udkhulis suq atau udkhulis suq. Masuklah ke dalam sebuah apa namanya pasar. Karena di dalam pasar itu ada banyak sekali pasar, tapi kamu masuk ke salah satu di antara pasar tersebut. Tapi pasar tersebut itu nggak spesifik untuk disebutkan ini atau itunya. Akan tapi seluruh pasar yang ada di dalam negara tersebut itu masuk ke dalam sebuah makna yaitu tempat orang berjualan. Nah, dalam hal ini disebut sebagai namanya adu zihni. Artinya, ulang lagi, bahwasannya ketika saya menyebutkan kata kolam atau menyebutkan kata asuk, di situ ada banyak suk. Hanya saja saya tidak spesifik untuk menyebutkan yang mana yang menjadi kolam tersebut. Nah, itu disebut sebagai namanya adu zihni. Nah, inilah apa namanya macam-macam dari al yang ada dalam nahwu atau ilmu bayan. Nah, ada namanya al lil hakikoh, ada namanya al istighraqiyah, ada namanya al kharijiyah atau ahdi adil khariji, ada namanya adi adzihni. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama tentang pembahasan al. Oke, tafadhol kalau di sini ada diskusi. Ada Ustadz, Afwan Ustadz. Ah, Faedahnya apa Ustadz kita mengetahui oke, itu? faidahnya. Oke, contoh misalnya ketika bilang al mubtada kismani. Kita masih bertanya, kan mubtada mufrad, kismani musanna. Kok bisa dan kok bisa orang Arab menyebutkan hal tersebut? Pertanyaannya, apakah hal tersebut salah atau tidak? Jawabannya tidak salah. Kapan tidak salah? Ketika kita ditanya jinsiahnya. Nah, itu hal al di situ, al dalam kata al mubtada kismani itu apa namanya nggak salah penyebutannya dan kita nggak menyalahi kaidah. Kenapa nggak menyalahi kaidah? Karena al di situ bermakna jinsiah yang mana ketika kita bilang al mubtada itu seluruh hal yang bermakna mubtada itu masuk. Berarti itu bisa bermakna banyak, mubtadanya bisa bermakna sedikit. Sedikit dan banyak itu kan bisa masuk ke dalamnya musanna dan jamak. Berarti kita bisa gunakan al mubtada'u qisman atau al mubtada'u aqsamun. Ada banyak rupa atau ada dua macam. Nah, itulah salah satu faidahnya. Misalnya lagi, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Innal insa. Pertanyaannya, ya, insan di situ innal insana lafi khusrin. Kata insan di situ kan pakai al kan? Innal Nah, Ustadz. insana lafi khusrin. Pertanyaannya, apakah di situ seseorang saja yang dimaksud? Kullu insan. Nah, jawabannya di situ adalah kulul insan. Berarti itu masuk mana? Istighraqiyah, jinsiyah, atau ahdi ini atau khariji kira-kira? Jinsia Ustadz. Jawabannya adalah istighraqiyah, Pak. Oh, istigrok. Iya, karena seluruh Oh, manusia, nah, nah. seluruh manusia. Kalau jinsiyah di sini atau hakiko di sini cuma kita cuman cuman eh, ingin tahu apa makna dari kata isim tersebut. Oh, nah, nah. Nah, itu ya. Ini kata apa namanya al-jinsiyah. Nah, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus soleh. Misalnya lagi, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu masuk yang mana dia? Al insanu yang sama Ustadz. Tetap Istighraqiyah juga. istigrok ya, nam. Betul. Jawabannya betul.
Nah, itulah yang disebut sebagai namanya istighraqiyah. Oke. Misalnya lagi yang ahdi khariji, contoh misalnya. Misalnya dalam sebuah negara itu cuma ada satu kodi. Hmm. Terus kita bilang, apa namanya, eh, kamu datangilah kodi tersebut. Nah, maka kita bilang, idhab ilal kodi. Tapi nggak ada kodi yang lain selain cuma satu kodi doang. Nah, maka al di situ bermakna adi khariji. Artinya dari sekian banyak kodi, kita hanya cuma ngambil satu kodi saja. Yaitu siapa? Orang yang ada dalam, atau seseorang yang cuma satu itu aja di negara tersebut. Nah, ini disebut sebagai namanya ahdi khariji. Dari Jadi sekian. dari dalam sebuah Hmm. teks bisa dipahami dari situ Ustaz ya. Ya, Kalau tadi kan kita melihat betul. dari pemikirannya seseorang itu, tapi itu dari teks bisa dipahami Ustaz ya. Bisa seperti itu. Oke. Misalnya lagi, khudil ilma minal ulama. Kira-kira itu apa jawabannya? Khudil ilma minal ulama. Ambillah ilmu dari setiap ulama. Kira-kira itu masuk yang mana? Istighraqiyah, ahdiyah, ahdi dzihni, hakikoh jinsiyah. Ahdi Aldi Kira-kira. Khariji Ustaz. Ahdi khariji. Oke, Nah, kalau saya bilang ahdi dzihni boleh nggak? Artinya saya ambillah ilmu, apapun ilmunya, gitu loh. Ilmunya dari para ulama. Bisa nggak kalau saya bilang itu ahdi dzihni? Masuk juga. Seperti itu. Jadi artinya saya hanya mengambil apa makna al-ilm di situ adalah ya saya pengen memberitahukan kepada orang tersebut ambil semua yang bermakna ilmu. Gitu. Ambil semua yang bermakna ilmu. Nggak spesifik satu ilmu, tapi ambil semua ilmu yang yang tidak spesifik dari setiap para ulama. Itu dan disebut sebagai namanya ahdi adzihni. Nah, kurang lebih begitu penerapannya dari makna al ini. Ada istighraqiyah, ada ahdi khariji, ada ahdi zihni, ada al jinsiyah. Jadi nanti Ustaz, kalau tanya Ustaz. ah, Kalau saya sih memang eh, ini baru tahu ya di al itu ada beda-beda. ah, Kalau ini bisa bisa diprediksi dari kalimatnya atau gimana gitu ya. Kan tadinya itu kalau saya tahunya itu kalau yang umum adalah nakiroh gitu ya. Misalkan masjidun, masjid mana ya pokoknya masjid saja misalkan kan itu nakiroh. ya, Ketika al-masjidu itu spesifik tahunya gitu ya mm, seperti Al-Quran dzalikal kitabu. Nah ini nggak buyar gitu karena yang dituju ini dalikal kitabu ini Al-Quran gitu ya. mm, Kita kitabun kan masih masih buyar masih umum gitu ya karena nakiroh gitu. betul, betul, betul. Hmm. Ya, awalnya memang hanya spesifik seperti itu saja, tapi nanti akan menjadi masalah ketika ini pendetilannya gitu loh. Ketika ada yang bilang ini al maknanya umum loh. Kok bisa al maknanya umum? Padahal kan al itu kan udah spesifik, tapi kok bisa ini dibilangnya umum? Nah, berarti mungkin pembagian seperti ini. Ada istighraqiyah, ada ahdi dzikri, ada ahdi dzihni, ada al lil haqiqah atau jinsiyah ini. Yang mana kalau misalkan kita detilkan lagi, ini kalau yang pernah saya dapetin, al yang mirip dengan nakirah itu adalah adihni ini. Adu zihni. Al yang mirip dengan nakirah itu adalah adu zihni ini. Karena ini kita hanya ingin menyebutkan maknanya saja. Tapi seluruh benda yang bisa masuk ke dalam lafaz tersebut itu umum. Maka karena yang kita inginkan adalah maknanya, akan tapi secara spesifik dia nggak spesifik pada suatu benda, maka dia lebih ke arah nakiroh. Maka dikatakan boleh ketika nanti al itu kan kita kan taunya kan ketika ada sebuah kalimat
apa namanya makrifat, yang datang setelahnya kan hal kan, makrifat hal. Terus kalau misalkan nakiroh sifat. Nah, itu nanti bisa ketika kita menggunakan al, kita datangkan setelahnya itu sebuah jumlah dan kita bilang bahwa jumlah tersebut merupakan sifat dari isim tersebut. Maka dikatakan ini adalah sifatnya dari al tersebut. Nah, ini kan al, enggak, al di sini itu punya makna seperti nakiroh. Maka bisa kita katakan jumlah yang datang setelah al tersebut adalah sifat. Karena jumlah kalau datang setelahnya adalah isim nakiroh, maka dimaknai atau di i'rab sebagai sifat. Nah, itulah salah satu apa ya faidah dari kita mendetilkan suatu perkara. Jadi kita bisa mendetilkan lagi maksudnya apa yang bisa lebih terang lagi ya. Nah, inilah apa fungsi dari bahasa tersebut. Sampai di sini ada diskusi? Tidak ada ya? Kalau saya Ah, masih gimana? belum, ya memang masih belum bisa memprediksi. Kalau kalau nakiroh sama makrifat itu mungkin kalau nakiroh secara umumnya gimana Ustaz ya? Seperti masjidun, Itu pokoknya berarti oke oke. sedunia gitu. Iya, jadi seluruh seluruh masjid yang ada di dunia ini itu ya masjid. Jadi kan gini, ulang lagi ya. Sebuah kata itu punya dua hal, punya makna sama punya zat. Zat itu adalah bendanya. Oke, Pak Rudi. Jadi ketika bilang masjid, pasti kan Pak Rudi maknanya adalah tempat untuk sujud atau tempat sholat. Yang kedua, pasti terbayang bendanya. Betul? Ya. Hmm. Ketika Pak Rudi menggunakan dalam kata masjid itu bisa bermakna makna, bisa bermakna Pak Rudi itu ingin menanyakan makna dari masjid tersebut, atau yang kedua Pak Rudi itu ingin menanyakan zatnya, bendanya. Ketika Pak Rudi bilang mahual masjid, Pak Rudi di situ menggunakan kata al masjid, maka bertanya apa masjid itu? Berarti pertanyaannya Pak Rudi itu nanyain zat atau nanyain makna? Tentu jawabannya Pak Rudi menanyakan makna. Maka al yang digunakan kata mahual masjid itu adalah al-jinsiyah. Pak Rudi ingin menanyakan makna, nggak menanyakan soal bentuk, nggak menanyakan soal apa namanya kenyataannya, ataupun ya hal-hal yang lain lah seperti itu. Atau al-musamma bihi pertanyaan. Atau kalau dalam bahasa nahwu itu. Nah, itu ketika Pak Rudi menanyakan mahual masjid. Tapi ketika Pak Rudi nanya, misalnya, kullul masjidi solihun lissolah. Bisa begitu. Ataupun solu fil masjidi. Nah, artinya kan apa? Artinya di situ Pak Rudi, gimana gimana ya? Contoh yang pas itu gini misalnya. Misalnya gini, soli fil masjidi illa, misalnya ada kata illa fi makani kada 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 kada, tempat ini. Nah, al di situ itu bermakna istighraq, artinya Pak Rudi boleh sholat di semua tempat kecuali di masjid ini. Atau dalam Al-Quran tadi apa namanya wal asri innal insana lafi khusrin, innal insa, seluruh manusia. Oh, berarti seluruh manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh. Nah, berarti al dalam kata al insan itu berarti seluruh manusia itu masuk. Berarti yang dibicarakan soal zatnya manusia, bukan maknanya manusia. Maka dalam hal itu disebut sebagai namanya al-istighraqiyah. Nah, ketika kita ingin menyebutkan satu spesifik saja dari kata insan atau dari kata kolam, itu disebut sebagai namanya ahdun khariji, li ahdi al khariji. Nah, tapi ketika cuma menyebutin makna saja, kita hanya ingin menyebutkan seluruh pena itu bisa, dan kita hanya ingin menyebutkan sesuatu yang spesifik, tapi maknanya masuk ke dalam hal ini, maka itu disebut sebagai namanya adu adzihni. Inilah apa namanya empat perbedaan al yang ada dalam kitab nahwu. Itu kurang lebih Pak.
Atau semoga nanti lah, semoga bisa dipahamkan lagi lah ya dengan ngulang-ngulang lagi ataupun nanti baca apa namanya kitab-kitab yang lain. Oke, taib ya. Itu dulu saja mungkin al, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas coba seputar huruf masdariyah dulu. Nah, karena sudah memakan waktu hampir setengah jam sendiri menjelaskan tentang al ini. Oke, taib. Kita aja dulu, taib. Kita langsung lanjut aja baca. Oke, silakan Mas Fahrul baca dari kata wama tasarrofa minha. Sok, tafadhol. قال المعلم الله تعالى وما تصرف منها Iya. يعني أن ما تصرف هذه Terus, يعمل عمل Mm-mm. يعمل عملا عمل ماضي Mm-mm. Terus, lanjut aja. Nanti kalau misalkan nggak dikoreksi, berarti benar. من كونه يرفع الاسم وينصب الخبر Wayan sibul. وينصب الخبر Terus, نحو كان ya. ويكون Mm-mm. كن فالأول ماض Mm-mm. الثاني مضارع Mm-mm. الثالث وكلها Mm-mm. تنصب الاسم وتنصب الخبر Mm-mm. وأصبح ويصبح وأصبح مثل الأول ماض ومضارع وأمر Mm-mm. تقول في عمل الماضي كان زيد قائما Mm-mm. وتقدم إعرابه Betul. وتقول في عمل المضارع وتقول في عمل المضارع Mm-mm. يكون زيد قائما Betul. وإعرابه يكون فعل مضارع ناقص من متصرفات كان الناقصة كان الناقصة Nah, كان الناقصة ti. Iya. يرفع الاسم وينصب الخبر Mm-mm. وزيد اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة Mm-mm. وقائما خبره Khobaru. خبرها خبرها قائما Ya, lanjut Mas. خبر خبرها Mansubun bil fathati. الظاهرة وقس الباقي Iya, الباقية betul. مما يتصرف Cukup, cukup, cukup. Barakallahu fiik. Nah, di sini itu membicarakan soal apa-apa saja yang fiil-fiil ataupun awamil yang dia itu punya tasarruf, mutasarrifat atau istiqaq bahasa kita. Tasarrufat atau istiqaq dalam bahasa kita. Dalam bahasa nahwu itu disebut sebagai nama tasarruf, tapi dalam bahasa sorof itu disebut sebagai namanya istiqaq. Istiqaq. Dalam bahasa nahwu itu sebenarnya namanya fiil yang mutasarrif, tapi kalau dalam apa namanya ilmu sorof itu disebut sebagai namanya mustaqun, al fiil al mustaq, fiil yang punya istiqaq, fiil yang punya derivasi turunan kata. Nah, dalam hal ini seluruh fiil-fiil
13 fiil yang kita sebutkan, dari 13 fiil yang kita sebutkan, itu semuanya bisa kita tasrifkan. Artinya kita bisa menjadikan dia madhi, bisa menjadikan dia mudhari, bisa menjadikan dia amr. Kecuali fiil laisa. Laisa itu tidak bisa kita jadikan dia sebagai, ataupun tidak ada tasrifnya. Tidak bisa kita jadikan mudhari, tidak bisa kita jadikan amr. Akan tapi laisa itu hanya cukup pada dalam keadaan madi saja. Madi saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan tasarrufat dari awamil kana ataupun dari awamil nawasikh kana. Amil, nawasikh, kana, dan saudara-saudaranya. Dari ke-13 fiil yang kemarin sudah kita sebutkan, hanya satu fiil yang dia itu tidak bermakna atau tidak bisa tasrif ke mudhari ataupun ke bentuk amarnya. Akan tapi dia hanya pada satu fiil saja atau satu bentuk saja, yaitu fiil madi, dan itu terdapat pada isim ataupun pada fiil laisa. Nah, inilah yang dimaksud dalam paragraf atau poin dalam kalimat ini. Nah, di sini sebutin bahwasanya contohnya adalah kana Zaidun qa'iman wa taqaddama i'rabuhu. Nah, i'rab yang mana yang sudah disebutkan i'rab dalam kataan wa kanallahu ghafurur rahim kemarin, yang pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Terus contohnya misalnya yang kedua, yakunu Zaidun qa'iman. Nah, yakunu fi'lun mudhari naqisun, fi'lun mudhari'un naqisun min tasarrufati kana an-naqisati, yang mana yarfa'ul isma wa yansibul khabara, wa Zaidun isim kana marfu'un bid-dhammah az-zahirah wa qa'iman khabar kana mansubun wa bil fathati adz-zahirati. Nah, ini contoh yang mudhari. Sedangkan yang amr contohnya adalah apa kun qa'iman, dari kata kun qa'iman ini, ya. Kata kun qa'iman ini. Nah, kun qa'iman ini dibilangin i'rabnya kun adalah fi'lu amrin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabara, dan isimnya adalah domir dan khobarnya adalah qa'imannya. Kun qa'iman. Jadi kun anta qa'iman. Aslinya seperti itu. Kun anta qa'iman. Nah, inilah yang dimaksud dalam paragraf ini. Tafadhol Mas Fahrul, kalau ada pertanyaan dan dari yang lainnya juga. Semoga ini cukup jelas lah poin ini. Oke, Dana? Oke. Contoh kalau kun anta qa'iman, anta itu fa'il atau taukid, Ustaz? Oh, anta qa'iman gitu. Oh, kun anta qa'iman. Kun anta qa'iman. Tadi kan antum sampaikan kun anta qa'iman. Ketika disebutan antanya ya? Nah. Antanya berarti dia jadi taukid. Oh, taukid. Ya. Ya, lanjut Mas. Gimana Ustaz? Walaisa amrun syakhison. Ini nih. Ketemu nih, walaisa amrun syakhison. Walaisa amrun syakhison. Iqrabuhu bi'rabnya laisa fi'lun madin naqisun. Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Terus. Rafa'kan isim dan menasabkan khabar. Amrun ismuha marfu'un bi dhammatil dhahirah. Qul isim laisa marfu' dengan dhammah yang dhahir. Betul. Syakhizan khabaruha mansubun bil fathah dhahirah. Syakhizan khabarnya laisa mansub nasab dengan fathah yang dhahir. Walaisa dan laisa la tasta'milu illa bi sighatil madi. Iya.
dan laisa istamal Tustakmal berarti ya, tidak digunakan kecuali istamala laisa eh, tidak digunakan kecuali mm, sifat dengan bentuk madi. betul. Laisa laha dhari'un wala amr wala masdar. Laisa baginya dhari'un dan amr, dan laisa baginya Laisa laha mudhari. Ini bukan ngomongin lagi laisa. Berarti maksudnya tuh laisa itu laisa laha mudhari'un. Dia tidak punya mudhari, punya tidak punya amar dan juga tidak punya masdar begitu. lihada hada dhahaba ba'da annaha harfu naf'in wa laysat minha. Ya, terus Oleh karena itu sebagian dari mereka sudah annaha sampai jadi gini. bahwasanya Hmm, terus. huruf bahwasanya laisa harfu Hmm, naf'in dan bukan fi. ya, terus. La madhabul jumhuri annaha fi'lun madin annaha taqabbala ta'ut ta'nisi as-sakin. Hmm, Akan tetapi madhab jumhur bahwasanya fi'il madi annaha sesungguhnya dia ya si Laisa laisa tersebut taqabbalu meminta mendapatkan mendapatkan ta'ut ta'nisi sakin. betul. Aku laisat bintun ya lisat. Jalisatan. Wa qawluhu dan Mm-mm. perkataan wa ma ashbaha dzalik Mm-mm. dan Dan yang yakni semisal, yakni apa gimana? anna ma kana musyabbihan Mm-mm. bahwasanya apa-apa yang serupa Ya, betul. Terus, lihat amsilati dari uh-uh. contoh itu bahwa misluha Ya, maka dia contoh 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 yang tadi disebutkan. Terus, fil amali fil wal i'rab amali wal i'rabi dalam dalam pengamalannya pengamalannya dan i'rabnya dan i'rabnya. Fakishu, faqisu alaihi maka kiaskanlah hal tersebut berdasarkan hal tersebut wala hajatan wala hajata dan tidak punya hajat ila itolati untuk panjangnya bikasrotil amsilah dengan panjangnya contoh-contoh. Oke. Sini. Oke, taib. Barakallahu fikum. Oke, nah di sini disebutin bahwasannya Laisa yang tadi disebutkan oleh kita bahwasannya dia hanya memiliki fi'il madi saja. Di sini
ada mazhab yang mengatakan bahwasanya laisa itu harfun nafyun, bukan fiil. Nah, akan tapi pendapatnya dikatakan kata al-jumhur ya, itu maksudnya adalah jumhurun nahwiyin dari ulama Basroh ataupun ulama Kufah. Yang dimaksud dengan jumhur adalah jumhur nahwiyin dari ulama Basroh dan ulama Kufah. Nah, seperti itu. Baik. Berikutnya dikatakan, kenapa kok bisa begitu? Karena li'anna hatta kebalu tak taknis. Alasan dari jumhur mengatakan dia itu adalah fiil karena dia menerima tak taknis. Contohnya gimana? Contohnya laisat hindun jalisatan. Misalnya dalam Al-Qur'an walaisatit taubatu. Walaisatit taubatu. Nah, di situ kan punya faidah bahwasanya laisa di situ itu menerima tak taknis. Maka laisa itu bukan harfun nafin, melainkan fiil. Karena menerimanya tak tanis. Dan karena tak tanis, itu merupakan salah satu ciri alamat dari tanda-tanda dari fiil. Maka laisa bisa disimpulkan kalau dia adalah fiil madhi. Berikutnya, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal padanya. Semisal dengannya itu apa berarti? Yang semisal dengan kana wa akhwatuha. Maka i'rabnya sama. Dan kita tidak punya hajat untuk memperpanjang contoh ataupun memperpanjang kalam mengenai contoh dan juga penerapan laisah dalam dan dalam pengamalan ataupun dalam i'rabnya. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya kana wa akhwatuha. Oke, baik. Sampai di sini tafadhol kalau ada yang ketinggalan ataupun ada diskusi. Tidak ada? Oke, yuk. Siapa nih yang baca ya? Pak Rudi siap? Pak Rudi siap baca? Oke, gantian yuk. Pak Rudi siap? Gimana, Ustaz? Ya, wa amma inna wa akhwatuha. Wa amma inna wa akhwatuha, dan adapun inna dan saudara-saudaranya, fa innaha, maka sesungguhnya inna dan saudaranya tansibul isma, menasabkan isimnya, wa huwa, yaitu alladzi kana mubtada'an, Betul. sesuatu yang terbukti menjadi yang tadinya mubtada, wa tarfa'ul khobaro, dan merupakan khobarnya, alladzi kana marfu'an bil mubtada'i, yang terbukti dirofakkan dengan mubtada. Betul. Nah, wahia, dia adalah inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'ala. Taqulu, engkau mengucap inna zaidan qaimun, lafaz inna zaidan qaimun. Wa i'rabuhu, i'rabnya inna harfu tauqidin, adalah huruf taukid, wa nasbin, dan nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Wa zaidan, dan lafaz zaidan ismuha adalah isimnya inna, mansubun bil fathati dhahirati, yang dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa qaimun, betul. Lafaz qaimun maksudnya. Zaidan qaimun. Oh ya. Wa qaimun, dan lafaz qaimun khobaruha adalah khobarnya lafaz inna. Marfu'un bid-dhammah. Marfu'un bid-dhammatid dhahirati, yang dirofakkan dengan dhammah yang nampak. Wa taqulu, dan engkau mengucap fi amali inna, di dalam amal inna al maftuhati, yang dipatahkan bil Balaghani anna Zaidan muntaliqun. balagoni anna zaidan muntalikun. Lafaz balagoni anna zaidan muntalikun. Wa i'rabuhu, balago fi'lun madin
Wan nunu Wikoya, lil wikoyah ya. betul. Wan nunu lil wikoyah, dan nun untuk membantu ya. Wikoya itu mempertahankan. Oh, mempertahankan. Mm-mm. Wal ya'u, dan ya maf'ulun bihi adalah maf'ul bihnya. Mabniun ala sukuni, yang dimabnikan atas sukun, fi mahallin nasbin, di dalam mahal nasob. Iya, betul. Wa balagoni anna zaidan wa anna, dan huruf anna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfaul khobaro, yang menasobkan isimnya dan merupakan khobarnya. Wa zaidan, dan lafaz zaidan ismuha adalah isimnya inna. Mansubun bil fathati dohiroti, yang dinasobkan dengan fathah yang nampak. Wa mutlakun, dan lafaz mutlakun khobaruha adalah khobarnya inna. Marfu'un bidomati dohiroti, yang diropakan dengan domah yang nampak. Wa anna, dan anna ma adalah sesuatu dakholat, yang masuk itu alaihi kepada ma, di takwili masdarin, di dalam takwil masdar. Mm-mm. Fa'ilun menjadi fa'il. Betul. Balago wa takdiru, balago dan lafaz balago, wa takdiru, dan takdirnya balagoni intolaku zaidin. Intilak. Oh, balagoni intilaku zaidin. Ya, betul. Oke, cukup dulu. Yuk, barakallahu fikum. Nah, berikutnya ini kita berbicara soal apa namanya, anna wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Nah, tapi di sini ada faedah yang saya ingin tambahkan. Oke, apa? Pertama, anna, inna, dan anna itu sama-sama memiliki faedah taukidin wa nasbin. Taukidin wa nasbin. Ini satu. Bedanya, inna itu berada di awal kalam. Yang kedua, dia berada di setelah kata kola. Kola misalnya. Kola Muhammadun. Inna. Nah, meskipun dia tidak berada di awal kalam tulisan, akan tapi ketika ada kata kola Muhammadun, maka dia pakai inna. Dan nggak boleh pakai anna. Sedangkan anna itu berada di tengah. Di tengah-tengah kalam. Makanya sering misalnya i'lam anna zaidan qaimun. Yakni misalnya anna mansubal khobar huwa zaidun misalnya. Yang khobar adalah zaidun. Mansubal khobar. Marfu'ul khobar adalah zaidun. Misalnya marfu'ul al khobar huwa zaidun. Nah, anna di sini ini berperan sebagai apa? Sebagai untuk mentakwil. Mentakwil. Mentakwil apa, Ustadz? Mentakwil kalimat setelahnya. Pertanyaannya begini. Kenapa kok harus ditakwil, Ustadz? Iya. Karena apa? Karena i'lam itu butuh yang namanya maf'ulun bihi. Dan kata yakni juga butuh maf'ulun bihi beserta fa'ilnya. Pertanyaannya, apakah yang datang setelah kata zaidun itu, setelah kata i'lam itu adalah fa'il? Ternyata bukan. Ternyata yang datang setelahnya adalah kata anna. Dan yang datang setelah kata yakni adalah anna juga. Lalu bagaimana cara kita mencari maf'ul bihinya? Nah, cara kita untuk mencari maf'ul bihinya adalah dengan kita takwil. Takwil inna beserta isim dan khobarnya. Takwilnya gimana, Ustadz? Takwilnya ya sudah kita takwil. Takwilnya bahwasannya kata i'lam anna zaidan qaimun
bahwasannya kata ini itu menjadi maf'ulun bihi dari kata i'lam. Takwilnya gimana? I'lam qaima Zaidin. Atau i'lam qiyama Zaidin. Bukan qaim. Qiyama Zaidin. Jadi lafaz qaim yang dia ini punya punya makna seperti makna fiil, itu kita takwil menjadi bentuk masdarnya. Masdar dari kata koma yakumu apa? Qiyam. Maka kita bilang i'lam qiyama Zaidin. Nah, berikutnya juga misalnya kita pengen tahu apa maf'ulun bihi dari kata yakni. Nah, berarti yakni fi'il dan fa'ilnya anna marfu'al khobar huwa Zaidun. Maka kita katakan yakni raf'a al khobar huwa Zaidun. Nah, ini kata-kata anna isim beserta khobarnya kita i'rab sebagai maf'ulun bihi. Dengan kita mentakwil kata marfu'nya itu sebagai kata raf'a. Karena rafa'a yarfa'u masdarnya adalah raf'un. Maka kita menjadikan kata raf'un sebagai masdarnya. Maka kita takwil yakni raf'al khabari huwa Zaidun. Nah, inilah pembahasan mengenai anna sebagai takwil masdar. Oke. Baik, sampai di sini tafadhol kalau ada diskusi. Ustaz, tanya Ustaz, ketika kita mentakwil i'lam qiyama itu mansub karena maf'ul bi atau seluruhnya yang maf'ul bi Ustaz? Qiyama kan mansub Ustaz. Karena dia maf'ul bi. Yang maksud maf'ul bi bukan semuanya Ustaz, bukan inna zaidan qaimun. Bukan. Tapi ininya Jadi gini, pertama yang kita takwil adalah seluruh inanya. Oke, terus kita Seluruh takdir. maksudnya inna zaidan. Maksudnya gimana, Pak? Yang maksud dengan maf'ul bi itu kata i'lam inna zaidan qaimun. Nah, inna zaidan qaimun itu maf'ul bi atau yang mana saja Ustaz? Oke. Karena ada di bawah i'lam qiyama. Ya, betul. Oke, tayyib. Jadi gini. Kalau secara spesifik kita hanya mentakwil kata qaimnya saja beserta anna. Secara spesifik kita hanya mentakwil qaimnya saja. Yang mana anna Zaidan qaiman ketika kita takwil dan anna itu artinya dia itu huruf yang bertugas menjadikan fiil ataupun yang semacam dengan fiil menjadi masdar, maka kita katakan anna itu berubah menjadi kata qiyama Zaidin. Anna Zaidan qaimun berubah menjadi qiyama Zaidin. Jadi kata anna Zaidan qaimun karena anna itu punya sesuatu yang punya keistimewaan dan kita ubah menjadi qiyama Zaidin. Jadi khulasahnya kalau secara spesifik kita hanya menyebutkan kata qiyamnya saja yang sebagai maf'ul bihi. Tapi kalau secara keseluruhan atau secara umum kata anna Zaidan qaimun adalah sebagai maf'ul bihi-nya. Itu, Pak Nana. Ya, anak agak rancu Ustaz. Mungkin anak-anak punya agak rancu. Karena pada saat i'lam di atas yang pertama itu i'lam anna kan kita tadi sedang berbicara kenapa disebut anna bukan inna. Betul. Nah, itu anna karena dia ada di tengah. I'lam anna Zaidan qaimun. Nah, si kalimat anna Zaidan qaimun itu maf'ul bih atau bukan maksudnya itu apa Ustaz? Kalimat anna Zaidan qaimun. Iya, betul, maf'ul bih. Itu yang kayak gitu, maf'ul bih. Nah, terus itu di bawah penjelasannya takdirnya di i'lam qiyama namanya ini maf'ul bih atau apa yang qiyamanya itu apa? Maf'ul bih.
Nah, ini yang Anda confuse itu. Oke, Di atas saya. seluruhnya maf'ul bih, di bawah jadi. Nah, Baik. Ustaz, apaan Ustaz? Oke. Contohnya ini ya, kita coba ya. I'lam. Oke. Ini ada kata anna zaidan imun. Baik. Nah, i'lam ini satu. Ini adalah satu kotak sendiri. I'lam itu butuh ini adalah maf'ul bihi. Nah, ya. Baik. Oke, i'lam. Lalu bagaimana cara kita menjadikan kalimat anna zaidan qaimun ini sebagai maf'ul bihi? Maka jawabannya kata anna itu punya fungsi menjadikan fi'il atau yang semacam dengan fi'il itu bisa ditakwil sebagai masdar. Maka di sini karena yang menjadi khobarnya, dan khobar di sini kata qaimun, dan khobar ini mirip seperti fi'il kedudukannya sebagai musnad ataupun sebagai mahkumun bihi, maka dia ditakwil seperti fi'il. Apa takwil fi'ilnya? Karena koma yakumu qaim berarti kiamat. Nah, kata Zaidin itu sebagai mahkumun alaihnya ataupun musnad ilaihnya, maka kita taruh dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi kiyama Zaidin. Tukar posisi. Nah, inilah. Dan kalau ditanya, sebenarnya yang menjadi spesifiknya tuh mana? Ya maf'ul bihnya tuh ya kata kiyama ini. Atau kalau Zaidinnya, ya Zaidinnya kan karena dia mudhof ilaih, ya dia jadi ngikut kata kiyam. Ini mudhofnya. Itu Pak Nana. Nah, Ustaz. Kalau inna dan ana itu bukan hanya taukid, tapi berarti masdariyah Ustaz ya. Ananya saja yang masdariyah. Oh, anna saja. Kalau inna tidak. Tidak. Oh. Oke, contoh lagi misalnya. Awalam yakfihim. Anna misalnya. Anna anzalna alaikal kitabah yutla alaihi. Alaikal kitabah yutla alaihi misalnya. Yutla alaihim apa? Tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya sesungguhnya anna anzalna, kami telah menurunkan kepadamu kitab yang dibacakan kepada mereka. Oke. Pertanyaannya di sini yakfihim. Yakfi di sini fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Himnya sebagai himnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Pertanyaannya kalau fi'il mudhari berarti butuh fa'il enggak? Butuh Ustaz. Butuh. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir. Jawabannya fa'ilnya adalah anna anzalna ini. Jadi anna anzalna kita takwil. Berarti menjadi anzalna. Anzala yunzilu berarti inzalan. Inzaluna. Berarti takdir kalamnya adalah awalam yakfihim inzaluna alaikal kitabah yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka inzaluna, apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu kitab, yang kitab tersebut itu dibacakan kepada mereka. Jadi kata anna ini sebagai masdar ataupun sebagai takwil masdar. Huruf masdariyah yang bertugas menjadikan fi'il setelahnya itu beri'rab ataupun berubah menjadi masdar. Jadi selain an, ada kata anna. Nah, Ustaz, apaan potong sedikit. Ketika kapa yakfi bukannya di domir huwa Ustaz. Kapa yakfi. Domir huwa. Kenapa gitu emang? Maksudnya kenapa jadi yang fa'ilnya jadi
anna anzalna. Iya, karena ini nggak di dalam ayat ini belum ada ininya Pak, belum ada failnya. Yang cukup apanya? Kan kita kan masih bertanya, yang cukup itu apanya? Ternyata inzalunanya, bukan huwa. Gitu. Kafallahu syahida misalnya. Kafallahu syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini cukuplah mereka. Apa yang cukup? Nah, gitu. Di situ kata inzalunanya. Dan kalau misalkan kata tadi kafallahu syahida, apa yang atau siapa yang mencukupi? Yang mencukupi adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan. Nah, kata kafa dan yakfi itu butuh yang namanya fa'il dan juga maf'ulun bihi. Nah, kata kitabah di sini sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi dari kata yakfihim. Masih belum ini Pak? Atau sudah sedikit? Belum terlalu mungkin Ustaz. Misalnya ini deh di dalam kitabnya sendiri deh. Ada kata-kata yakni misalnya nih. Kita di sini aja ya. Kita langsung penerapan di sini aja coba. Misalnya. Nah, nih. Yakni, ya kan? Yakni, kata-kata yakni anna makana musbihan lihadhil amtilah. Atau yang lain deh coba deh biar lebih ini lagi apa yang lebih pas lagi. Misalnya mana ya kata yakni sebelum kita masuk ke dalam kata yang lebih Allahumma salli salatan misalnya yakni kata-kata yakni di sini yakni itu adalah huruf yang dipakai untuk menafsirkan kalimat setelahnya gitu loh. Kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya. Saya kemarin tuh sering nemu kok yang simple gitu. Bentar. Simple. Nah, ini dia. Ini juga nggak terlalu simpel. Kata-kata ya. Nah, ini dan nih. Coba nih ya. Pak. Contoh misalnya. Misalnya. Al-khabaru huwal ismul marfu al-musnadu ilaihi. Khabar adalah isim yang marfu yang disandarkan kepadanya yaitu musnad. Yang bersandar padanya musnad. Yakni annal khabara huwa al ismu al marfu al mustadu ilal mubtada. Kata-kata ini. Oke. Yakni siapa yang meyaknikan? Jawabannya ada domir huwa. Betul kan? Yakni maksud yakni maksudku berarti kan maksud dari musannif kitab. Maksud dari musannif kitab adalah annal khabara huwal ismu marfu adalah isi marfu. Terus pertanyaan berikutnya, yakni di sini kan fiil. Naam. Lalu fa'ilnya siapa? Fa'ilnya huwa. Lalu pertanyaan berikutnya, mana yang menjadi maf'ulun bihinya? Yang menjadi maf'ul bihinya adalah kata anna ila akhirihi sampai kata al-ismu al-marfu. Ini merupakan khobarnya. Bahwasannya berarti takwilnya itu gimana? Afan, annal khabar huwal ismu al marfu ini berarti menjadi maf'ulun bihinya dari kata yakni.
Lalu kalau dia menjadi apa namanya maf'ul bihinya, takwilnya seperti apa? Yakni yakni marfu al khobari huwa al ismu. Anna marfu al khobari huwa al ismu al musnadu ilal mubtada. Nah, kurang lebih begitu. Khobari huwa al ismu al musnadu ilaihi. Sampai di sini, Pak Nana, gimana? Nah, Ustaz, insya Allah mulai agak terang sedikit, Ustaz. Oke ya, baik ya. Alhamdulillah. Oke. Pak Rudi sendiri ada diskusi, Pak? Belum ada ya? Oke, baik. Yuk, kita lanjut lagi. Lanjut di pernyataan tadi. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan balagoni intilaku Zaidin. Jadi dari kata balagoni anna Zaidun muntalikun. Maka kita takwil menjadi balagoni intilaku Zaidin. Silakan Pak, lanjut Pak. Watakulu dan engkau ngucapi amali lakina di dalam amal lakina. Qomal qaumu lakinna amron jalisun. Betul. Lapad qomal qaumu lakinna amron jalisun. Qomal qaumu kaum telah berdiri akan tetapi amron duduk. Semua orang maksudnya, semua orang berdiri akan tapi amr duduk. Wa i'rabuhu dan i'rabnya qomal qaumu fi'lun wa fa'ilun walakin harfu istidrokin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobaro wa amron ismuha, dan lapad amron adalah isimnya lapad lakinna mansubun bil fathati dhohiroti yang dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa jalisan dan lapad jalisan khobaruha adalah khobar dari lapad lakinna marfu'un bid dhammati dhohiroti yang diropakan dengan dhammah yang nampak. Wa taqulu dan ngucap engkau fi amali ka'anna di dalam amal ka'anna zaidan asadun wa i'rabuhu ka'anna harfu tasbihin wa nasbin. Ya. Ka'anna harfu tasbihin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Wa zaidan ismuha, dan lapad zaidan adalah isimnya ka'anna mansubun bil fathati dhohiroti yang dinasabkan dengan fathah yang nampak. Wa asadun dan lapad asadun khobaruha adalah khobarnya ka'anna marfu'un bil dhammati dhohiroti yang diropakan dengan dhammah yang nampak. Oke, cukup Pak. Oke. Tadi lupa saya. Laisa amrun syakhison maknanya adalah laisa amrun syakhison. Laisa amrun tadi ya. Syakhison. Jadi syakhison itu maknanya adalah zahiban atau hadiron. Jadi tidaklah amr itu pergi atau tidaklah amr itu berdiri. Jadi kata syakhison itu dia punya dua makna. Maknanya adalah zahiban atau hadiron. Laisa amrun syakhison maknanya adalah tidaklah amr itu datang atau dia itu hadir. Kata syakhison dia punya dua makna. Baik, berikutnya. Di sini kata lakinna. Lakinna itu kalau di inna wa akhwatuha dia menggunakan kata lakinna. Tapi kalau di atof dia menggunakan kata lakin. Bedakan ya antara lakin sama lakinna. Kalau lakinna dia pasti butuh
isim sama butuh khobar. Sedangkan lakin dia harfu atfin. Hanya saja keduanya punya memiliki kesamaan. Yaitu apa? Harfu istidrok. Istidrok itu begini. Ketika saya menyebutkan semua hal, tapi saya ketinggalan untuk menyebutkan 5 atau 7. Nah, lalu Pak Nana ataupun Pak Rudi menyebutkan 7 hal yang tadi saya kurang tadi itu. Nah, secara bahasa istidrak itu seperti itu. Secara bahasa istidrak itu seperti itu. Artinya Pak Nana, Pak Rudi menyebutkan 7 hal yang menjadi tambahan yang seharusnya ada pada pembahasan tersebut. Itu makna istidrak secara bahasa. Akan tapi dalam secara istilah itu kurang lebih gini maknanya. Sesuatu yang datang setelah lakina itu dikecualikan dari yang sebelumnya. Sesuatu yang datang setelah lakina itu dikecualikan dari sesuatu yang banyak sebelumnya. Mirip seperti kurang lebih, akan tapi dia lebih ke arah pengecualian lah gitu. Pengecualian ataupun apa namanya mengisbat, menetapkan ataupun menafikan sesuatu yang ada sebelumnya. Menafikan ataupun sesuatu yang menafikan ataupun mengisbat, menafikan ataupun memastikan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini kata amron itu mengisbat berarti memastikan bahwasanya amron itu duduk, sedangkan yang lainnya itu berdiri. Nah, ini maknanya adalah mengisbat. Mengisbat bahwasanya amr itu duduk, sedangkan yang lainnya itu berdiri. Jadi qamal qaumu lakinna amron jalisun. Nah, seolah-olah kalau kita hubungkan dengan makna bahasa tadi, saya udah ngomong semua orang sudah sudah berdiri. Terus Pak Nana tiba-tiba datang bilang, enggak, amron jalisan Ustadz. Oh, berarti Pak Nana itu adalah yastadrik, sedang memberitakan atau sedang menambahkan sesuatu yang seharusnya ikut disebutkan juga. Akan tetapi dalam torikoh yang lain atau dalam bentuk yang lain itu apa? Amron jalisun dan bukan qiyamun. Ini adalah makna istidrok. Terus yang kedua, makna ka'anna. Ka'anna itu maknanya tasbih. Maka disebutkan harfu tasbihin wa nasbin. Jadi kalau lakinna itu harfu nasbin harfu istidrokin wa nasbin, tapi kalau ka'anna adalah harfu tasbihin wa nasbin. Harfu yang dia itu untuk mentasbih, menyerupakan menyerupakan mubtada dengan khobarnya. Nah, ini ka'anna zaidan asadun. Inilah yang disebut sebagai namanya ka'anna. Harfu tasbihin wa nasbin. Cara i'rab lengkapnya adalah tansibul khabaro, tansibul isma wa tarfaul khabaro. Yuk, langsung berikutnya Pak. Ustaz, apaan Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, ada di paragraf itu di kata sendiri. Karena itu apaan itu cukup Kak Ustaz. Itu di atas amal ka'ana itu ada tulisannya wajah lisan khobaruha marfuun bidomati dohiro, maksudnya apa Ustaz? Oh, ini salah tulis kayaknya. Wajah lisun harusnya. Jalisun harusnya. Harusnya jalisun. Jadi berarti salah itu Ustaz ya? Ya, salah ketik. Barakallah Pak. Nah. Ustaz. Ada lagi? Cukup Ustaz. Oke, baik, lanjut Pak. Wataqulu fi amali laita. Wataqulu fi amali laita, dan engkau mengucap dalam amal laita, laita amron sahishun. Wa makna inna wa anna litaukidi, dan makna inna dan anna itu litaukidi untuk penguat. Walakinna dan lapad lakinna itu lil istidroki untuk istidrok. Wa ka'anna dan ka'anna litashbihi.
Ini Pak, Yang mana? laita amron syakhisan wa irabu. Oh iya iya iya. Laita amron syahison. Dapat laita amron syahison. Wa i'rabuhu dan i'rabnya adalah laita harfu tamanin. Betul. Tamani, huruf tamani, wa nasbin Betul dan Pak, huruf nasab. tamanin. Tadi betul. Tamanin, betul. Betul tadi. Harfu tamanin wa nasbin gitu ya. Betul. Ya, huruf tamani dan huruf nasab gitu. Yansibul isma wa yarfa'ul khobaro. Dia menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Betul. Wa amron dan lapad amron ismuha adalah isimnya dari laita, partikel laita. Mansubun bil fathati dhahirati yang dinasabkan dengan fathah dhahirah. Wa Betul. syahisun dan lapad syahisun khobaruha adalah khobarnya dari partikel laita. Marfu'un bi dhammati dhahirati yang dirofakkan dengan dhammah dhahirah. Watakulu dan ngucap engkau fi amali la'ala di dalam amal la'ala. La'alal Habibah. la'alal habiba qadimun. Betul. La'alal habiba qadimun. Wa yarabuhu la'ala harfu tarojin. Tarojin, betul. Betul. Tansibul isma wa tarfaul khobaro yang mana dia menasabkan isimnya merupakan khobarnya. Wal habibah dan lapad habibah ismuha adalah isimnya dari lapad la'ala. Mansubun bil fathati dhahirati yang dinasabkan dengan fathah dhahirah. Wa qadimun dan lapad qadimun khobaruha adalah khobarnya dari la'ala. Marfu'un bi dhammati dhahirati yang diropakan dengan dhammah dhahirah. Wa makna inna wa anna. Yuk, berikutnya ada lapat laita dan la'ala. Bedanya apa? Laita itu adalah angan-angan yang tidak mungkin bisa tercapai. Sedangkan taroji adalah keinginan yang mungkin akan bisa dicapai. Hanya sebatas itu saja. Akan tapi nanti pengetahuan kita tentang ini, tarojin, tamanin, ini akan berpengaruh terhadap ilmu ma'ani. Jadi nanti ada sebuah uslub yang di situ menggunakan kata tamanin. Tapi di situ maknanya adalah taroji. Atau sebaliknya, di situ adalah bagi orang yang bicara adalah taroji. Tapi yang dimaknai ataupun kenyataannya itu adalah tamanin. Misalnya ketika Fir'aun menyuruh Haman untuk membangun sebuah gedung yang tinggi gitu. Nah, di situ dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya la'alli attali'u ila rabbi Musa. Agar aku bisa menemui Robnya Nabi Musa. Di situ Fir'aun menggunakan kata la'alli, padahal di situ adalah tamanin. Nah, di sini punya makna bahwasanya di situ la'alla di situ bukan dimaknai sebagai taroji, akan tapi sebagai tamanin. Nah, inilah pengetahuan kita terkaitan dengan dengan ilmu ma'ani. Nah, kalau gitu Ustadz, apa maknanya? Kalau misalkan kita cuma punya tahu, kalau misalkan tadi Fir'aun itu adalah la'alla, menggunakan kata la'alla, tapi padahal itu tamanin. Apa di situ maksud dari Musa berkata seperti itu? Maksud dari Fir'aun berkata seperti itu. Maksud dari Fir'aun berkata seperti itu adalah bahwasanya Fir'aun itu sombong. Sombong bahwasanya dia mampu untuk sampai kepada Robnya Musa. Makanya dia dengan gagahnya bilang la'alli attali'u ila rabbi Musa. Supaya aku bisa sampai kepada Robnya Musa. Nah, di situ dia menggunakan kata la'alli yang padahal makomnya di situ, tempatnya itu adalah tamanin. Nah, tujuan utama si Fir'aun bicara seperti itu adalah sombong. Dia menampakkan kesombongannya mampu untuk sampai kepada Robnya Musa dengan dibangunkannya gedung yang tinggi. Inilah salah satu penerapan dari kita mengetahui makna-makna dalam inna wa akhwatuha ini. Tafadhol kalau ada diskusi. Apa Ustaz? Ucapan Fir'aun la'ali mungkin karena dia tidak tahu hukum nahu kali Ustaz. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin, Pak.
Tidak Itu mungkin. kan seorang Firaun. Harusnya dia kan dia harus Laita. Tapi Enggak, Pak. dia mungkin Nggak bisa. karena dia tidak tahu dia pakai la ali. Itu yang membuat la ali sebutnya dia atau apa Ustaz? Jadi agak bertanya jauh. Enggak Yang bisa, sebut la Pak. ali itu dari Allah atau dari Firaun ya Ustaz? Bukan gini. Pertama, gini, Pak. Nah, inilah apa namanya? Pertama gini. Lafaz dalam Al-Qur'an, karena kita sebagai seorang muslim, kita percaya itu 100% dari Allah Subhanahu wa taala dan beritanya benar. Betul itu. Kalau itu nggak diragukan Ustaz. Oke, nggak diragukan kita. Berarti di situ Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya di situ Fir'aun itu menyombongkan diri. Bukan berarti Fir'aun tuh nggak tahu faedah bahasa Arab, enggak. Tapi di situ Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Fir'aun waktu itu sombong sekali gitu loh. Sampai-sampai dia mampu Info untuk terhadap sampai ke Firaun Ustaz ya. Iya, gitu. Bukan berarti Fir'aun nggak tahu bahasa Arab, Pak. Nggak gitu, Pak. Ya kan Jadi, dia seorang nah, Egypt, seorang apa namanya? ini apa namanya Kiptia maksudnya. Nah, Yang nggak tahu, nggak. Jadi di situ adalah apa ya ungkapan yang digunakan Al-Quran untuk menyebutkan kesombongannya Fir'aun. intinya itu ya Ustaz ya. Gitu. Karena saking sombongnya dia mampu untuk itu, makanya Allah menggunakan ataupun Al-Quran menggunakan takbir la'alla. Itu tadi. Oke, Nah Ustaz, apa nu? Cuman itu aja ada Gak apa-apa. pemikiran. Nah Ustaz. Oke, ya lanjut Pak. Wa makna inna wa anna. Wa makna inna wa anna, dan adapun maknanya inna wa anna litaukidi adalah untuk penguat. Betul. Ai taukidin nisbah. Taukidu. Uh, Taukidun nisbah. Inna wa makna inna wa anna litaukidi. Kan litaukidi Ustaz? Astagfirullah. Iya, betul Pak. Betul. Taukid Taukid. yaitu taukidin nisbah. Akni Maksudnya taukid kiam nisbah adalah ya. Akni saya bermaksud kiama Zaidin. Masalan umpamanya fi qaulika di dalam ucapanmu inna Zaidan qaimun. Dapat inna Zaidan qaimun. Fayartafi'ul kadiba. Fayartafi'u dan menghilangkan kebohongan dan menghilangkan apa yang menghilangkan Ustaz? Kebohongan, menghilangkan fayartafi'ul kadiba, maka lafaz inna itu menghilangkan kadiba dan menghilangkan ihtimal majas dan menghilangkan kemungkinan adanya majas. Oke, maknanya gini maknanya. Jadi, ketika saya bilang inna Zaidan qa'iman, itu saya menghilangkan wahm. Menghilangkan prasangka kalau Zaidan tuh nggak lagi sedang duduk, nggak lagi sedang berdiri. Tapi ketika saya bilang inna Zaidan qa'iman, maka hilanglah kebohongan tersebut. Yang kedua, hilangnya majas. Majasnya begini maksudnya. Bisa jadi yang datang adalah bapaknya Zaid. Berarti takdirnya gini. Rasulu Zaidin qa'imun atau waladu Zaidin qa'imun. Di situ kan ada majas. Majas itu artinya saya menggunakan kata selain Zaid. Bapaknya Zaid, anaknya Zaid, peutusannya Zaid, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika saya bilang inna Zaidan qa'iman, berarti zatnya Zaid itulah yang berdiri, bukan dia itu bukan yang datang itu adalah anaknya Zaid, bukan juga bapaknya Zaid, bukan juga pamannya Zaid atau utusannya Zaid, tapi benar-benar zatnya Zaid. Jadi yartafiul kadhiba wahtimalal majaz. Jadi menghilangkan kebohongan dan juga menghilangkan majas. Fayartafi'ul kadhiba wa yartafi'u al ihtimalal majazi. Ini yang dimaksud dengan kata yartafi'ul kadhiba wa ihtimalal majaz. Oke ya. Potong sedikit. Apa nih Ustaz? Pada inna Zaidan qaimun, kalau saya ngomongnya Zaidun nafsu qaimun sama boleh Ustaz? Zaidun nafsuhu qaimun.
Sama tidak, Ustaz? Kalau secara makna sama, tapi secara penggunaan itu kurang tepat. Oh, Secara penggunaan kurang tepat itu. karena apa, Ustaz? Kenapanya gitu? Mm-mm. Karena kata nafsuhu itu biasa digunakan untuk jumlah fi'liyah. Oh, jumlah fi'liyah. Biasanya seperti itu. Bukan Sedangkan pada di sini, jumlah Ustaz, ya. ismiyah, Oh. Jadi pada fa'il ya, Ustaz, ya. pada fa'il, pada maf'ulun bihi. Oh, nah. Mm-mm. Baik, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Oke, yartafil kadhiba wa ihtimal majus udah nyampe maknanya. Oke, sedikit lagi Pak, nanggung Pak, nanggung ya. Oke, terus walakin. Walakin bentar. Walakin, oh ya. Walakin dan dapat lakin lil istidroki adalah untuk istidrok. Wahua dan dapat lakin ta'qibul kalami adalah ta'qibul kalam. Tambahan kalam atau yang datang setelah kalam. Yang datang setelah kalam birob ima dengan merofakkan sesuatu. Ya, merofak atau mengangkatnya sesuatu yang Mengangkatnya sesuatu yang ya tawahamu bimbang ya. Yang bimbang atau diragukan. Ya tawahamu yang bimbang apa subutuhu tetapnya itu kalam. Betul. Atau au nafyuhu atau nafinya itu kalam. Betul. Betul, tadi pas banget pengertian. Jadi itu adalah sebuah kalam yang datang dan untuk menghilangkan rofa, menghilangkan apa? Tawahum, menghilangkan keraguan-raguan tentang tetapnya kalam tersebut atau nafiyunya kalam tersebut. Berarti kalau kita bilang koma zaidun tadi komal kaumu lakinna zaidun, berarti kita sedang menafikan si Zaid. Kalau Zaid itu berdiri, tapi menafikan Zaid dan menetapkan kalau Zaid itu sedang duduk. Ini maksud dengan istidrok. Kurang lebihnya ini. Ta'qibul kalami bi raf'i ma yutawahamu thubutuhu atau nafyuhu. Oke, yang kedua litashbih. Wa ka'anna dan lafaz kana litashbihi untuk tashbih. Apa itu tasbih? Keserupaan. Iya, keserupaan. Apa itu maksudnya keserupaan? Musyarakatun. Wahwa dan Tasbih itu. Ya, tasbih ya. Wahwa dan tasbih tersebut adalah musyarakatu amrin li amrin, adalah perserikatan suatu urusan. Betul. Betul. Tadi pas banget, perserikatan satu perkara dengan perkara yang lainnya. Ya. Fi maknan di dalam maknanya bainahuma antara satu urusan dengan urusan yang lainnya. Oke, berarti di sini ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut berserikat pada satu makna. Itu makna dari kata tasbih. Berserikatnya dua perkara, amrin kedua perkara dalam satu makna. Jadi musyarakah dua hal ini dalam satu makna. Itu disebut sebagai namanya tasbih. Oke, terus yang kedua litamani. Walaita. Oh ya, litamani atau laita, walaita. Walaita dan laita litamani adalah untuk tamani. Tamani itu sangkaan yang tidak akan memungkinkan hasilnya gitu ya. Betul. Apa di sini kalau di sini maknanya? Bahwa dan tamani tersebut adalah tolabuma, mencari atau meminta sesuatu yang la toma'a yang tidak didambakan. Iya, yang tidak didambakan atau keinginannya itu besar sekali gitu loh. Tinggi. Iya. Fihi di dalam auma atau perkara yang di dalam
tersebut? Dalam hal tersebut fihi Usrun. usrun apa? Kesulitan. Oh, kesulitan ya. Jadi Kesulitan. sulit untuk dicapai atau sangat tinggi untuk dicapai atau sangat sulit untuk dicapai. Kan ada keinginan yang tinggi, ada keinginan yang sulit untuk dicapai. Itu maknanya adalah tamanni. Terus la'alla. Wala'ala dan lafaz la'ala litaroji untuk taroji, pengharapan yang memungkinkan hasilnya ya. Iya. Wat tawaku'i dan tawaku itu apa? Kenyataan, Lupa lagi. menjadi nyata. Jauh menjadi nyata. Fataroji, maka adapun taroji, talabul amri adalah mencarinya atau memintanya urusan al-mahbubi yang dicintai. Contohnya adalah la'allal habiba qadimun. Betul. Mudah-mudahan seorang yang dicintai itu datang gitu ya. Watawakku dan lafaz tawakku dan tawaku al-istifaku Isfaq. dan al-isfaku adalah isfaq. Isfaq itu apa? Al-uku adalah takut. Minal makruhi, dari yang dibenci, Dari yang dibenci. Contohnya adalah la'alla zaidan halikun. La'alla zaidan halikun. Jangan-jangan Zaid itu marah gitu ya. Halik, ini halik itu mencelakakan ya. Celaka. Mencelakakan ya. Nah, jadi di sini ada dua makna. Makna pertama adalah makna taroji, tolabu amrin mahbub, meminta atau mengambil, berharap pada perkara yang dicintai. Dan tawaku adalah isfaq. Apa itu isfaq? Al-khawfu minal makruh. Atau isfaq di situ adalah takut dari sesuatu yang dibenci. Takut dari sesuatu yang dibenci. Jadi la'alla zaidan halikun itu semoga gitu ya. Semoga Zaidun itu halikun. Nah, halikun di sini kalau nggak salah tuh hancur gitu ya. Hancur. Ya, binasa, hancur, betul. Binasa atau hancur. Jadi dia mungkin karena benci sama Zaid gitu ya. Benci sama Zaid akhirnya dia hilangkan. Atau di sini kalau misalkan isfaq di sini al-khawfu minal makruh berarti dia takut kalau Zaid itu masih hidup. Dia takut Zaid masih hidup. Makanya dia berharap agar itu terjadi, yaitu halikun. Kurang lebih maknanya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Oke. Itu aja mungkin. Kalau ada diskusi tafadhol, silakan. Tentang inna wa akhwatuha ini. Tidak ada. Oke. Baik, semoga bermanfaat. Oke. Dan alhamdulillah Pak Rudi, tadi saya sudah nyebutin dua hal yang kemarin menjadi pertanyaan, yaitu tentang isi huruf masdariyah. Pertama tadi ada anna, yang kedua ada an, yang dulu pernah kita sebutin. An itu bisa sebagai fiil, bisa sebagai fa'il dan juga bisa sebagai maf'ul bihi. Insya Allah lanjutannya di pekan depan, insya Allah ta'ala dilanjutin. Karena ada sekitar 5 atau 6 fiil yang bermakna masdariyah. Gitu aja. Itu dulu, wallahu ta'ala alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafarat majelis, subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi